Selamat datang di Jakes, Jakmol Podcast. Kali ini gua Waldi Septiono bakalan ngobrol-ngobrol sama siapa? Boleh langsung kenalan aja. Odi. Oh, Mas Odi. Oke, Mas Odi, sehat ya? Alhamdulillah. Kabar. Tadi dari mana perjalanan, Mas? Saya dari kosan sih. Oh, dari kosan. Gitu Oke. kan. Buat ketemu Mas Waldi ya. Wah, enak banget nih. Gua ngobrol-ngobrol dikit Boleh. sama Mas Odi nggak apa-apa ya? Banyak juga nggak apa-apa. Banyak juga nggak apa-apa nih. Oke, kalau gitu, gue mau nanya nih Mas, kan sekarang lagi banyak yang badai PHK kan, perusahaan-perusahaan tuh. Gue baca di berita beberapa perusahaan banyak yang PHK massal karyawannya. Nah, kalau dari lu nih, menurut lu dampak dari PHK massal itu apa dan seberapa parah gitu loh? Wah, menarik nih pertanyaannya. Thank you Waldi untuk pertanyaannya. Menurut gue sih pasti ada dampaknya. Karena ketika kita ngomongin soal yang makro, yang besar, pasti berdampak ke dunia kita sehari-hari. Contoh, ketika misalnya banyak banget orang yang kena layoff, mereka kehilangan pekerjaan kan? Iya pasti itu. Ketika mereka kehilangan pekerjaan, mereka butuh dapur tetap ngebullhau, biasanya mencoba usaha atau mungkin ngelamar kerja lagi, dan pasti saingannya semakin banyak karena banyak banget yang kena layoff gitu atau kena PHK 5.000 ya, atau bisa berapa sampai ribu ribuan gitu. ya. Dan itu juga terjadi nggak cuma di Indonesia ternyata, tapi juga di banyak belahan dunia yang lain gitu. Oh iya. Ya kayak Google beberapa tahun lalu ya, kalau nggak salah, saya nggak salah, Google juga nge-layoff banyak karyawannya, Twitter juga sama, terus Banyak banget. Facebook juga ada layoff, perusahaan besar ya sebesar itu, apalagi di Indonesia gitu kan, yang pasti ada. Nah, dampaknya ke perekonomian yang pasti adalah itu dari ekonomi pasti akan lebih lesu. Kenapa? Karena logiknya tadi mereka punya income tetap setiap bulan, sekarang mereka nggak punya income lagi, berarti kan mereka harus mengirit istilahnya kalau gitu. Oh iya benar. Mungkin pasti kan kalau layoff itu ada pesangon, ada apa namanya, uang yang mereka bisa masih punya lah untuk tabungan. Tapi kan kalau mereka belum dapat pekerjaan lagi pasti susah kan nantinya, maksudnya bakal lebih hemat. Nggak ada pegangannya ya. Betul. Nah itu yang jadi concern sih sebenarnya. Jadi ketika misalnya memang untuk mengisi ruang di mana dia belum dapat kerja lagi, nah itu pasti dia kan orang-orang pasti, saya juga pernah kena layoff by the way di perusahaan yang sebelum sempat saya bekerja sekarang. Ya saya juga harus ngirit gitu hidupnya, harus ngirit, harus mempertimbangkan sampai saya dapat kerja lagi baru saya bisa melakukan pengeluaran seperti biasanya gitu. Oh, tapi sorry Mas, pas lu masa ini menarik nih. Gue baru tahu kalau misalnya Mas Odi ini pernah sempat kena layoff kan. Nah, pas lama lu masa dari layoff sampai ke temu pekerjaan baru lagi, itu lu survive-nya gimana Mas? Gue cukup lama ya waktu itu, jadi setelah gue kena layoff, gue kerja lagi tuh sekitar 3 hari. 3 hari? Tuh, lama banget Mas, tuh bener. Enggak Mas, lama kok, 3 bulanan kali ya, 3-4 bulanan. Jadi setelah gue layoff, gue pasti langsung apply kan. Tapi karena waktu itu udah mau mulai winter, jadi winter tech, jadi dunia tahun akhir 2022 kalau nggak salah. Akhir 2022 itu secara global terjadi winter kalau buat dunia teknologi. Jadi orang-orang tuh, company-company itu banyak yang harus kukut bahasa Jawanya. Bahasa Indonesia apa ya kukut? Ini harus ngirit kali ya, hemat. Bukan, kukut tuh apa tuh? Gulung tikar. Oh, gulung tikar. Ya, karena biaya operasional terlalu tinggi tapi tidak menghasilkan apa-apa. Nah, jadinya dan banyak banget dulu modelnya startup tuh yang bakar uang, kalau mungkin Waldi sempat ngalamin ya, ngalamin belanja di marketplace murah banget, naik. Terus abis itu udah naik ojek online murah banget, promo-promonya mulai hilang kan. Betul, sekarang udah nggak ada. Karena mereka udah mikirnya harus mencari profit, harus unit economics-nya harus positif. Sedangkan zaman itu enggak, zaman itu masih semuanya bakar duit dan seterusnya. Nah, pas masuk ke periode winter itu, jadi ini fun fact, mungkin kalau saya salah mungkin boleh direvisi boleh dikoreksi. Sependek pengetahuan saya itu waktu itu suku bunga The Fed di US itu naik, suku bunga The Fed itu naik. Jadi ketika suku bunga naik, investor lebih memilih naruh uangnya itu di bank. Oh, di bank. Daripada dia berinvestasi yang berisiko tinggi di startup atau perusahaan-perusahaan rintisan. Oke, benar. Oh, jadi, masuk akal kan. Jadi karena mereka narik duitnya dari startup udah nggak mau nyuplai duit lagi, jadinya
Startupnya gimana? Bakar duit nggak bisa, mau akuisisi nggak bisa, mau operasional nggak jalan. Dan pasti perusahaannya merugi terus. Akhirnya yang bisa bertahan ya hanya yang udah gede-gede aja gitu. Oh, makanya itu disebut winter apa ya, tadi? Winter untuk dunia tech lah. Masa winter, masa badai. Badai lah. Ya. Nah, habis itu udah banyak banget layoff yang terjadi untuk masyarakat ya. Makanya tahun lalu sempat ada isu mau resesi dan seterusnya. Sebenarnya saya kurang paham juga detailsnya untuk resesi. Tapi kurang lebih mungkin ada perlambatan ekonomi karena ada perlambatan ya karena banyak yang kena layoff, banyak yang kena PHK, kehilangan pekerjaannya untuk beberapa waktu dan susah untuk cari lagi karena makin logiknya misalnya lapangan pekerjaannya segitu-segitu aja, sedangkan yang cari kerja makin banyak kan makin susah kan. Nah ini tadi udah disinggung juga tuh sama Mas Odi. Gue mau nanya Mas, lapangan pekerja segitu-gitu aja, sementara mungkin lulusan baru atau fresh grade kan makin banyak tuh. Tiap bulan atau tiap tahun makin meningkat dan juga malahan pegawai-pegawai yang udah kerja itu di PHK massal. Berarti secara nggak langsung, secara logikanya adalah persaingan kerja makin ketat nih Mas. Setuju. Makin ketat ya kan dengan lapangan kerjanya segitu-gitu aja, pesaingnya makin banyak. Nah, kalau menurut Mas Odi nih, kira-kira hal apa sih yang bisa dilakuin nih sambil ya mungkin let's say kita nunggu dapat kerja atau mungkin nunggu terima tawaran dari company gitu. Apa yang bisa kita lakuin nih? Oke, menarik. Setuju banget sama statement dari Mas Waldi tadi. Kayak logiknya soalnya mikir gampangnya gampangnya itu banyak orang yang lulus tiap fresh grade tuh tiap bulan, tiap tahun pasti ada aja terus. Dan makin banyak. Dan itu sebenarnya hal yang positif. Kenapa? Karena berarti artinya sudah banyak orang sudah bisa mengakses pendidikan tinggi. Itu hal yang baik. Cuman tidak bisa diimbangi dengan lapangan pekerjaan dan sekarang kondisinya lagi seperti ini, banyak yang layoff jadi makin susah. Kalau saya sih kalau saya pribadi ya misalnya dulu ketika saya barusan lulus dan saya ada masa sampai dapat kerja itu nunggu sekitar 6 bulanan kayaknya. 6 bulan. Ya, saya apply sana kemari dan seterusnya, ikut interview. Saya cek apa ya yang kurang ya, kok saya nggak dipanggil ya. Oh, CV saya ternyata kurang oke nih. Atau kurang apa gitu. Ternyata ketika interview komunikasi saya kurang bagus nih, atau saya terlalu tengil. Introspeksi lah ya. Ya, introspeksi gitu. Jadi pasti yang pertama poin-poinnya adalah ketika mengisi masa kosong itu upgrade skill, itu udah hal wajib. Soalnya itu kesempatan kita untuk belajar sebenarnya. Dan upgrade skill, belajar itu nggak semahal itu loh sebenarnya. Karena kamu punya internet aja udah cukup. Yang penting kemauan mau nyari gitu ya. Nyari di internet, mau cari informasi apa, mau belajar. Bahkan sekarang belajar dari YouTube aja kalau mau Google, bisa, banyak banget. Banyak source-nya. Apalagi sekarang udah ada AI juga kan yang gratis kan, yang kita bisa pakai. Ya kita bisa pakai, bisa nanya, bisa diskusi, bisa ngobrol, mau belajar bahasa Inggris misalnya dan seterusnya. Upgrade skill terus. Ketika udah upgrade skill, itu untuk mengisi waktu sekaligus juga membuat kita lebih punya daya tawar kan pasti untuk perusahaan. Lalu yang kedua pasti networking kalau saya. Networking ya? Ya, networking. Punya orang-orang yang deket, diskusi, menjual diri lah dalam konotasi yang positif ya. Yang positif ya. Negatif ya. Nah, jadi kayak menawarkan lah, gue bisa loh kalau misalnya kamu suka desain gitu ya. Misalnya Waldi suka ngobrol, suka ngonten gitu. Kamu bisa tuh ketemu teman-teman, kalau usaha lu pengen gue bikinin konten, kabarin ya. Jadi cincai lah harganya bikin diri kita ya, branding lah, personal branding ya, betul. Sama yang ketiga pastinya cari penghasilan tambahan akhirnya. Penghasilan tambahan. Karena nggak mungkin kita dapur nggak ngebul. Mungkin kalau masih single, masih muda, oke lah, bisa lah kita masih di support orang tua itu masih bisa. Tapi kalau yang udah berkeluarga, udah punya anak, udah punya istri, itu pasti jadi beban pikiran juga kan. Nggak mungkin terus pakai tabungan gitu ya. Terus pakai tabungan terus kan nggak mungkin kan. Betul. Sebenarnya cari penghasilan tambahan kan banyak banget sekarang caranya. Nggak cuman yang apa namanya ribet gitu ya, harus ribet, tapi banyak juga yang bisa dikerjain dari mana aja gitu. Jadi menurut saya sih itu sih tiga hal itu ya tadi. Tapi kalau misalnya Mas Odi, gue tertarik nih di sisi yang poin yang ketiga tadi, yang kayak Mas Odi bilang cari penghasilan tambahan. Mungkin kalau sebelumnya boleh nanya dulu nggak Mas Odi lulus kuliah tahun berapa? 2020.
2021 ya kan. Nah itu tuh sebenarnya gimana sih cara Mas Odi buat ngasilin penghasilan tambahan gitu, apalagi selama masa Mas Odi masih belum kerja gitu. Ya, apakah ada yang tips bisnis gitu ya? Ya tips gitu deh. Gue pengen tahu. Saya kuliah lama banget dulu, kuliah hampir 7 tahun. SD aja 6 tahun kan. Iya, hampir 7. Iya. Karena fokusnya waktu itu ya karena harus kerja juga. Iya. Jadi karena harus sambil kerja juga nyari penghasilan. Banyak banget sebenarnya cara-caranya kayak apa namanya? Misalnya jadi barista kalau sekarang ya banyak yang bisa part time lah, kerjaan part time. Bisa tuh. Terus tahu freelance kalau misalnya punya skill desain, cari project freelance yang kan banyak tuh sekarang website yang bisa nyariin apa kerjaan remote gitu, bahkan dari luar juga tuh Mas. Betul, dari luar negeri juga kan. Iya. Terus kalau suka konten, cobalah bikin konten yang serius, yang bagus supaya bisa endorse tuh bisa mulai masuk. Oh iya itu. Kan cari formulasi FYP itu gimana sih? Iya. Ternyata audiensku banyak kan orang-orang seperti ini nih dan seterusnya. Lalu kalau yang saya dulu sempat coba ya jualan di marketplace kalau saya. Oh, jualan di marketplace. Saya dulu sempat jualan sebelum kenal Jakmo. Saya udah pernah jualan, udah beberapa kali jualan marketplace tapi belum yang se-advance kayak Tokopedia, Shopee. Saya cuma jualannya di Facebook dulu. Jualan terus apa namanya di OLX. Ya, jadi saya misalnya beli barang apa dijual lagi di situ ya? Beli jaket dulu kan saya sering dulu di Jogja kan. Saya kan tinggal di Jogja. Kebetulan keluarga saya tuh banyak yang di Bandung, jadi kalau liburan ke Bandung tuh saya paling hunting barang tuh. Iya paling deso lah kalau orang bilang paling orang udik gitu. Ketika ketemu saudara-saudara tuh kayak inilah beli dan ternyata harganya murah-murah gitu kan. Waktu itu saya beli jaket gitu misalnya saya beli 15 biji kan murah banget 100 ribuan ya udah mulai di Bandung lagi. Ya terus saya di Jogja saya jualnya 150-an. Oh gitu. Berarti jatuhnya itu reseller jatuhnya. Reseller harus ngestok barang. Terus jualin lagi ya betul. Kan? Dan ini sih dan apa namanya belum konsisten waktu itu karena kan kalau susahnya kayak gitu ketika saya beli barang yang besoknya nggak ada padahal udah ada yang pesen di Jogja kan repot kan saya jadi konsisten ribet sendiri jadi kadang saya jualan kadang enggak kan gitu kan barangnya memang itu sih paling jualan online yang paling simpel paling ya itu tadi kayak freelance jualan online ngonten kalau emang suka ngonten itu pasti ya banyak sih sebenarnya cara untuk punya penghasilan tambahan. Tapi bisa juga jadi main income kalau memang works gitu ya, kalau memang bekerja. Kalau misalnya metodenya pas nih, ya kalau ternyata udah ketemu metodenya, bisa berkembang, ya kenapa nggak di full time aja, kenapa nggak seriusin aja gitu kan. Benar-benar. Jadi nggak harus nunggu-nunggu lagi, kayak nunggu, aduh panggilan interview kapan? Ya, benar. Udah harus gitu ya. Nah, tapi kan Mas Odi, alhamdulillahnya dapat kerja tuh, dapat kerja setelah lulus 6 bulan setelah lulus dapat kerja. Nah, kalau di kantor Mas Odi itu rata-rata itu generasinya apakah millennials atau Gen Z? Banyak yang millennials, banyak juga tapi banyak banget yang Gen Z. Jadi banyak yang Gen Z. Seru juga sih sebenarnya, challenging juga ketika kerja sama. Saya sebenarnya bisa dibilang transisi ya karena saya kelahiran 95 jadi masih banyak sumber yang bilangnya itu millennials tapi ada juga yang udah 96 tuh udah 96 ke atas udah Gen Z. Jadi transisi lah, mirip-mirip lah sebenarnya. Cuman emang ada beberapa perbedaan prinsip mungkin ya. Karena bukan prinsip sih sebenarnya jatuhnya lebih ke apa ya? Ini kali ya, apa? Akses. Jadi banyak akses yang sekarang tuh udah bisa diakses sama teman-teman Gen Z. Dulu kayak mungkin generasi saya dan sebelum saya tuh perlu belajar lagi gitu. Teknologi baru gitu kan atau ada website baru gitu. Tapi kalau Gen Z gue yakin kayak 3 menit wah udah bisa. Baru nih, ada yang baru nih. Jadi itu sih poin menarik yang saya lihat dari Gen Z ya justru mungkin mereka lebih merasa ya udah kerja kalau gue kerja sewajarnya aja gitu. Gue dibayar segini ya gue kerja segini, nggak perlu extra miles, nggak perlu memberikan yang lebih untuk perusahaan. Toh dulu lo mati juga diganti, kan gitu. Mikirnya mungkin. Iya mikirnya ke situ ya kalau gitu. Lo Gen Z juga kan? Gue kelahiran 98, jadi mungkin masuknya Gen Z ya. Nah betul lo mikirnya gitu nggak? Kalau gue sih mikirnya ya udahlah kerja, ya udah yang penting sewajarnya aja. Lu pulang istirahat, nah besok kerja lagi, udah nggak usah harus yang hustle banget, hustle culture tuh udah lewat lah. Mungkin di generasi gue udah
udah berkurang kali ya dibanding sama generasi-generasi sebelum gue nih Mas, kayak millennials atau mungkin sebelum-sebelumnya lagi itu kan banyak yang kerja keras nah kayak gitu. Nah, cuman jadi muncul stigma nih Mas. Banyak muncul stigma kalau Gen Z itu males. Gen Z itu maunya enaknya aja. Nah, dengan stigma yang kayak gitu, apakah dari Mas Odi sendiri setuju sama pemikiran itu atau enggak sih? Kalau dibilang males enggak, mungkin kalau gue sih lebih ngeliatnya Gen Z ini kreatif sih. Oh, kreatif. Jadi mereka punya cara sendiri untuk menyelesaikan banyak hal dan sependek pengetahuan gue, misalnya kita ngomongin Gen Z gitu, kenapa mereka terkesan malas? Karena terlalu banyak pilihan. Sekarang dunia hari ini itu terlalu banyak pilihan. Zaman dulu pilihan-pilihan kayak saya punya teman namanya Mas Dedi gitu. Pilihan-pilihan terbatas. Dia udah generasi X kayak di atas saya jauh. Pilihan-pilihan sangat terbatas. Sangat terbatas. Ya, jadi kayak nggak bisa misalnya apalagi zaman perang ya, misalnya kalau lo tahu zaman sebelum Indonesia mau merdeka, misalnya zaman bokap gua, kakek gua gitu. Zaman-zaman susah, pilihan-pilihan itu sangat-sangat terbatas. Dan mau nggak mau harus menjalani itu. Karena itu mereka mungkin at some perspektif bisa dibilang mentalnya lebih kuat. Bisa ya udahlah jalanin aja walaupun enak. Hadapi. Kalau Gen Z adanya cuman itu doang. Ya, kalau Gen Z ini hidup dengan bukan dibilang zaman yang enak, tapi sudah terlalu banyak opsi di hidup ini yang harus mereka pilih, yang akhirnya bikin mereka kayak malas banget, banyak banget pilihan. Pernah kan? Lo datang ke satu toko yang model bajunya cuman hitam sama putih, enak gitu. Lu mau nggak mau harus pilih yang putih atau yang hitam, simple itu. Tapi ketika banyak banget akhirnya bisa jadi nggak jadi beli bingung gue beli yang mana. Iya benar, relate tuh. Itu fun fact yang menurut gue sih kenapa Gen Z dianggap malas. Padahal sebenarnya nggak malas, mereka kreatif tapi karena terlalu banyak pilihan di hidup ini. Sekarang lu dari bangun tidur aja udah terpapar banyak banget informasi dengan mudah. Dulu gue masih ngalamin zamannya masih koran. Nungguin koran, gue masih nungguin koran bola. Iya, yang sepeda tuh, berita bola tuh gue harus nungguin lewat koran. Sekarang nanti malam ada pertandingan apa ya? Tinggal buka. Iya kan? Ada jadwalnya. Dan banyak banget opsinya. Lo mau suka bola apa mau suka basket, tinggal cek. Kalau dulu nggak bisa, gue suka bola karena informasi tentang bola itu ada di koran yang dibeli sama bokap gue gitu. Informasinya cuma satu doang ya? Iya, ada sih basket tapi kecil kan. Pasti kalau di koran waktu itu ya. Berita gedenya pasti tentang bola dan seterusnya. Nah, itu sih. Cuman menariknya adalah di tempat saya sekarang banyak banget Gen Z yang jadi mitra dropship. Nanti kita bakal ngomongin dropship. Jadi mitra dropship karena yang justru saya belajar dari Gen Z adalah mereka males tapi bisa menghasilkan output yang sama. Kok gitu? Kebayang nggak maksudnya? Tuh? Jadi dia malas, tapi outputnya tuh sama. Sama yang nggak malas? Ya bisa jadi gitu. Atau misalnya ketika lu kerja keras, lu tuh cuma bisa menghasilkan 1 juta gitu ya kalau duit ya, paparannya duit 1 juta. Tapi kalau dengan lu malas, lu juga bisa menghasilkan hal yang sama. Ya kenapa nggak malas aja sih gitu? Ngerti Iya paham kan? Contoh kalau supaya lebih mudah dipahami. Lu kerja jam 9 sampai jam 6. Full selama 8 jam itu lu kerja, istirahat 1 jam kan. Tapi lu kerja serius selama 9 jam, 8 jam itu, 8 jam itu lu kerja serius, daripada lu harus lemburin malamnya. Paham nggak maksud gue? Ya udah, gue malamnya mau malas soalnya. Gue nggak usah lembur, gue nggak usah hustle kalau bahasa lo. Betul. Tapi selama 8 jam itu gue serius. Kan banyak yang, 8 jam kerja seriusnya mungkin cuma 3 jam, sisanya ya hahi. Terus nanti malamnya, malam gue lembur nih. Gitu. Kan ada yang kayak gitu kan? Ada banyak yang kayak gitu tuh. Makanya gue lebih sepakat cara berpikir yang ya udah kalau bisa malas tapi dengan output yang sama ya kenapa nggak malas aja gitu. Sama contohnya misalnya kenapa gitu. Mungkin gue mulai ngomongin dropship. Kayak dropship tuh lu bisa kerja malas, ngerjain malas, tapi lu bisa dapat duit daripada lu harus repot jualan barang-barang kayak gue tadi misalnya nyetok barang. Gue harus kalau gue jadi reseller ya, gue harus nyimpen barangnya dengan baik supaya nggak hilang. Gue harus ngirim, packing lagi, repot kan tuh. Betul. Barang yang gue jual keuntungannya paling cuma 50.000 misalnya. Tapi gue harus repot packing, gue harus ke ekspedisi nganterin. Tapi kalau gue bisa dengan gue malas, gue cuma order, beres. Tinggal terima duitnya. Sorry nih Mas,
males yang dimaksud itu adalah lu nggak ngerjain lagi pekerjaan yang sebagai reseller itu yang harus nge-pack barang, harus beli barangnya, oh harus nyetok gitu. barang, gua harus punya gudang, masukin gudangnya, ngerapihin barangnya supaya nggak rusak misalnya gitu. Oh gitu. Itu kalau dalam konteks jualan ya, jualan online tadi ya, gue bilangnya jualan online misalnya. Ya kita bisa sebenarnya milih untuk tetap malas. Nah itu justru yang gue belajar dari Gen Z itu. Kita bisa malas tapi outputnya sama gitu. Oh nah iya. Itu yang seru hasilnya kan. Sama ya. Iyalah. Okay. Ngapain kita effort gede tapi hasilnya sama, sama dengan lu malas. Iya sih. Jadi lu punya, iyalah mending malas lah. Iya. Mending malas. Jadi waktunya tuh masih, misalnya lu tadinya seharian tuh kalau lu nyetok lu harus ngitung lagi stoknya tinggal berapa, lu harus ngurusin lagi semuanya. Misalnya kalau mau jualan online gitu ya. Lo harus packing lagi. Berapa waktu yang lo buang untuk itu daripada mendingan gue malas, gue tinggal order pakai laptop. Gue bisa belajar digital marketing supaya makin laku ini gue. Oh, jadi lo bisa ngelakuin hal lain juga ya dengan karena ya lo udah malas aja bisa untung, lo bisa ngisi waktu luang lo di hal lain yang buat ngembangin usaha lo gitu. Si malas ini. Iya, kan? Gitu kan. Oke, tapi enak kan kayak gitu. Gue mau nanya deh Mas, kalau seputar bisnis dropship ya, sebenarnya plus minusnya dari bisnis dropship tuh apa sih Mas? Oke, menarik. Keunggulannya ngomong gak enaknya dulu ya. Gak enaknya adalah lu nggak megang barangnya, jadi nggak ada rasa lu pernah lihat barangnya gitu. Oh oke. Satu. Yang kedua, mungkin gak enaknya adalah jualan di marketplace itu nggak segampang itu sebenarnya. Oh. Jadi jualan di marketplace itu tetap butuh ketekunan. Kayak contoh deh, lu pernah kan belanja online? Iya pernah. Ketika lu ngechat sellernya, dia nggak balas, kesel kan? Tinggal ganti, soalnya banyak banget yang jualan barang yang sama. Betul. Beli gelas gitu, gue ngechat, dia harganya murah gitu misalnya. Terus gue chat, ready nggak bang? Bisa digosen hari ini nggak? Misalnya gue nanya gitu. Nggak balas nih, orangnya baru balasnya 3 jam lagi. Ya mending gue geser ke orang banyak. Mending cari penjual lain kan, yang fast respon lah. Betul. Jadi kadang tuh orang berpikir jualan online itu, wah mudah nih jualan online, cuman jualan di marketplace, Tokopedia, Shopee dan lain-lain. Tapi kalau ketika jualan online-nya sendiri nggak tekun, nggak serius, ya nggak bakal jalan. Makanya dibilang itu bukan minus ya, tapi lebih kayak struggle itu tetap ada namanya jualan online. Iya, karena dropship itu kan, bisnis dropship itu kan lo jualan, tapi lo nggak perlu nyetok barang. Yang packing dan proses itu semuanya langsung dari supplier, kan gitu ya. Iya. Jadi lo cuma memasarkan barang itu di berbagai marketplace yang udah ada. Betul. Nah, dari proses tersebut kan sebenarnya udah banyak proses yang bisa di-cut kan. Kalau ini positifnya, kita ngomongin positifnya. Kayak lo nggak perlu packing. Iya, nggak perlu packing. Lo nggak perlu nyetok. Lo nggak perlu repot ke ekspedisi untuk ngirim. Ketika barang nyampe, lo udah terima barang nyampe di pembeli lo di marketplace, lo terima duitnya. Berdasarkan dan plus keuntungannya. Jadi lo kan beli misalnya barang gelas gitu ya, gelas ini lo beli di Jakmall 10.000. Lo nggak perlu packing, nggak perlu repot lah pokoknya. Nanti dikirim ke pembeli, barangnya lo jual harganya 18.000. Tapi kan ada biaya layanan macam-macam ya. Paling keuntungan bersih lah sekitar 30% lah, 30-40% lah. Lo dapat sekitar 3.000-4.000 dengan memotong banyak kerepotan yang harus lo lakukan. Iya sih. Gitu, makanya gue bilang, lo bisa malas tapi bisa menghasilkan 4.000. Siapa yang mau ngasih lo 4.000 cuma-cuma? Nggak ada kan? Nggak ada. Kecuali lo ngemis aja sering diginiin kan? Iya, kecuali lo parkir. Iya, parkir aja kadang-kadang suka ngilang kan? Iya, nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba ada gitu kan? Nah itu jadi kayak bener-bener mikirnya sih, mungkin keuntungannya nggak 4.000 doang. Si Odi nih ngomong baru satu, bener. Iya. Tapi mikirnya gini harusnya, siapa yang mau ngasih lu 4.000 rupiah setiap hari misalnya? Iya. Siapa? Di zaman sekarang lagi. Zaman sekarang, maksudnya dengan cuma-cuma ya, tanpa lo markir masih mending, lo masih markirin orang, masih kerja, itu kerja woy. Oh iya. Gitu. Dengan lo ngapa-ngapain, maksudnya kasih siapa yang mau ngasih 4.000 keuntungan gitu. Makanya bayangin kalau lo bisa bikin laku. Gue ada mitra, nanti mungkin bakal sharing juga di podcast ini ya, bisa lo undang juga. Dia bisa jualan, keuntungannya udah MM-an. Jadi kalau satu barang lo untungin 40%, barang harga 1 juta, 40%-nya 30% ya, 30% berapa? 300.000 untungannya. Wah. Jadi itu kelebihannya. Kelebihannya ya. Sama yang terakhir fitur sih. Kalau di Jakmall memang bisa dibilang satu-satunya platform yang udah punya sistem omnichannel yang terintegrasi dengan marketplace. Oh, maksudnya gimana tuh? Dia
Jadi udah connect gitu. Ya, jadi mungkin mikirnya ketika ngomongin dropship masih wah ribet nih dropship, tapi berarti gue harus order ke Jakmall, nanti gue pindah lagi ke marketplace untuk proses pesanannya kan di situ. Terus gue masukin resinya, ribet kan. Pindah-pindah lu pindah website ya, pindah dari marketplace pindah ke Jakmall. Sekarang kita udah integrated. Jadi kita udah bisa tersinkronisasi otomatis lo. Jadi barang yang lu jual di marketplace, let's say toko oren ya gue nyebutnya. Lu jualan toko oren nih. Barangnya itu misalnya lu jual barang Jakmall, postingnya itu udah ada berapa? 1000 produk lah. 1000 produk, oke. 1000 produk. Nah, dari Jakmall ini udah terintegrasi. Jadi stok yang ada di Jakmall dengan stok yang lu pasang di marketplace tuh sinkron. Oh, sinkron. Jadi lu nggak perlu ngecek. Biasanya kan, oh ternyata laku di marketplace sebelum ini ya. Laku marketplace. Lu harus ngecek Jakmall masih ada nggak ya? Gitu. Oh, jadi repot kan? Lu berapa menit yang harus dipotong untuk itu? Bayangin, lu membuang 5 menit deh untuk ngecek setiap ada order. Setiap hari selama hidup lu kalau dijumlahin udah berapa tahun? Bisa berapa iya kan? lama itu ya. Oh, berarti itu terintegrasi tuh ya. Jadi udah terintegrasi secara otomatis untuk stok dan ya let's say di Jakmall itu harga barangnya 10.000, 9.300. Bisa berubah-ubah lah. Barang yang sama yang bisa berubah-ubah. Cuman memang nggak sesering itu harusnya. Nah, ketika lu jualan di toko oren, itu harga di toko oren ini harusnya ngikutin perubahan dong. Karena ketika barangnya harganya lebih mahal, harusnya keuntungan lu juga lebih tinggi dong. Harganya di marketplace juga lebih tinggi kan. Betul. Logiknya kan gitu ya. Nah, itu akan otomatis berubah. Jadi ada rumusnya. Tinggal misalnya dari Waldi mau ngambil keuntungan berapa? 30% setiap barang. Nah, untuk ketika ada perubahan harga, otomatis di toko oren ini akan berubah juga harganya. Ngikutin perubahan yang ada di sini. Misalnya atau harganya turun, ya udah turun juga di sini. Turun juga. Enak kan? Jadi nggak perlu repot kan? Dan kita keuntungan itu bisa diprediksi terus gitu, mau untung berapa gitu. Enaknya itu. Nah, itu fitur yang benar-benar bisa bikin lu tuh males tapi menghasilkan. Mendingan waktunya gimana sih cara belajar ads di marketplace gitu kan. Karena udah nggak perlu repot pindah-pindah. Sama yang terakhir ada fitur namanya kelola pesanan otomatis. Jadi pesanan yang didapatkan dari marketplace itu langsung tersinkron dengan Jakmall. Jadi lu bisa langsung ordernya di Jakmall, itu udah masuk semua. Jadi order marketplace langsung masuk ke Jakmall, tinggal buka Jakmall aja. Oh, hari ini ada berapa order, proses sekaligus. Dapat 100 order. Mungkin kalau 1-2 belum kerasa ya. Tapi kalau ordernya udah peribuan kan kerasa. Lu proses satu manual kan repot. Oh iya. Iya kan? Iya. Tinggal sekali klik tuh, Mas. Iya, tinggal sekali klik, udah. Langsung confirm proses pesanan, bayar, selesai, proses kirim. Udah, nggak repot. Segampang itu. Makanya kami tahun ini ngangkat temanya, tagline-nya adalah segampang itu. Karena emang segampang itu sekarang jualan online dengan bersama jadi mitra Jakmall gitu. Oh, pantesan. Sumpah sih, gue minum Mas. Gue tuh sebelumnya mungkin kurang paham lah ya sama konsep bisnis dropship ini. Tapi setelah dari penjelasan Mas Odi tentang bisnis dropship itu gimana, prosesnya gimana, sampai kemudahan-kemudahan yang dikasih sama Jakmall, ya gue sendiri yang ngedenger kayak, emang segampang itu ya ternyata. Ya, emang segampang itu ternyata. Oke, kalau misalnya gue nanya ke arah Jakmall-nya mungkin ya, kan bisnis dropship tuh pasti kan ada kayak tadi Mas Odi bilang ada kekurangannya ya. Ada banyak struggle lah, ada struggle-nya. Nah, kalau dari Jakmall sendiri itu gimana sih cara buat ngadapin struggle yang mungkin akan datang? Oke, menarik. Kalau sekarang emang dari Jakmall sendiri emang fokusnya adalah membantu mitra untuk berjualan di manapun ya platformnya. Ada di marketplace, ada yang mungkin jualan di offline misalnya, atau mungkin jualan di status WhatsApp, kan banyak banget. Iya, ada sih. Itu bisa juga dengan dropship gitu. Jadi nggak perlu repot. Nah, kedepannya pasti kami bakal ngikutin perkembangan yang ada terus di marketplace. Misalnya kebijakan-kebijakan yang berubah-berubah nih. Sekarang mungkin kalau di toko oren lo belanja pesan sebelum jam 12 itu bakal dikirim hari yang sama. Nah, kita operasionalnya juga ngikutin itu. Jadi bayangin ada ribuan mitra yang kita handle
Jadi pasti kita udah benar-benar sudah memikirkan dengan baik gimana caranya supaya semua orderan itu bisa diproses. Oh, oke. Satu. Yang kedua, secara roadmap memang pasti ada pengembangan fitur terutama supaya lebih otomatis lagi. Sekarang udah otomatis kan? Iya. Ini mau lebih otomatis lagi. Mau lebih otomatis. Bahkan sampai kayak dalam waktu kita next targetnya adalah orang ketika join jadi mitra Jakmall, dia cuma butuh waktu paling lama 1 jam, dia udah punya toko di marketplace. Karena bikin toko kan nggak segampang itu ya sebenarnya kalau lo tahu ya. Bikin toko tuh lo harus daftar dulu, terus harus masukin KTP, registrasi oke lah itu, terus harus upload produk satu-satu, terus lo harus setting harga, lo harus bikin dekorasi toko lo seperti apa, dan seterusnya. Nah, nanti ke depannya bakal lebih gampang lagi di Jakmall, lo tuh kayak cuma butuh waktu paling lama satu jam lah paling lama untuk dengan fitur-fitur yang kita sedang proses buat sekarang, itu benar-benar bisa, bahkan produk nggak usah repot, lo mau jual apa, barang rumah tangga, klik langsung muncul semua di toko, di marketplace ya. Jadi kayak benar-benar segampang itu untuk bisa jualan. Itu visi ke depannya. Sama yang pasti sebenarnya kan dari Jakmall sendiri memang pengen mengembangkan UMKM kan, supaya orang tuh bisa berjualan atau berbisnis dengan resiko yang kecil. Karena ketika barang nggak laku, ya lu nggak perlu bayar apa-apa kan. Kalau nyetok barang misalnya, gue beli gelas ini 10 gitu, lakunya baru 2. Duit gue nyangkut kan di 8 yang lain. Kalau ini enggak, cuman effortnya adalah ya upload ke marketplace aja. Ketika marketplace sudah nggak laku atau udah laku, baru lu keluar duit, bayar dulu, terus, tapi kan duit langsung masuk jadi keuntungan. Iya, jadi keuntungan. Ini nggak rugi kan? Iya, nggak rugi. Makanya lebih menguntungkannya itu ke situ. Dan fokus kami memang pengen, pokoknya intinya pasti seperti tagline yang kami bawa ya tahun ini, segampang itu untuk orang tuh bisa mulai berbisnis. Karena banyak banget kayak tadi kita ngomongin banyak banget kan, kita ngomongin apa namanya, PHK, kita ngomongin Gen Z, kita ngomongin kultur kerja dan seterusnya. Nah, sebenarnya ini potensi-potensi yang bisa ditangkap sih harusnya oleh teman-teman yang mungkin terdampak layoff. Karena mereka bisa mulai untuk berbisnis, bisa mulai untuk bikin coba lah iseng-iseng jualan online gitu ya. Kalau awalnya iseng-iseng tuh pasti. Iya, kalau jadi, kalau laku syukur, kalau enggak ya nggak rugi kan gitu kan. Nggak ada salahnya kan. Nggak ngestok barang kok. Iya, kalau gue soalnya lebih milih untuk lebih baik gue kalah ketika sudah berperang daripada belum pernah berperang sama sekali kan gitu ya. Wah, jadi keren nih, quote of the day ya. Jadi lebih baik gue pernah jualan online dulu, tapi gagal, daripada gue nggak pernah nyoba sama sekali terus gue nggak mau jualan online. Kenapa? Takut gagal. Padahal di luar sana banyak banget yang berhasil. Mitra Jakmall banyak banget yang udah berhasil. Banyak banget ya. Iya, banyak banget. Bahkan ada mungkin kalau dilihat di website, ada testimoni yang bahkan sampai udah bisa beli rumah, bisa beli mobil, itu dari dropship. Memang dia udah join dari tahun 2019-an, berarti udah berapa tahun? 5 tahun. Udah 5 tahun. Tapi saya udah kerja 5 tahun juga, belum kebeli mobil. Nah, itu dia. Rumah juga belum kebeli. Apalagi rumah makin mahal tuh. Gimana caranya mau beli rumah? Makanya jadi kayak, ya seru sih. Saya juga, justru saya banyak belajar dari mitra Jakmall. Wah, ini menarik banget sih. Bahkan ketika ngedengar rencana dari Jakmall buat ngadapin struggle-struggle yang akan datang, atau mungkin inovasi-inovasi dari Jakmall, gue pribadi makin percaya sama tagline yang dibawa Jakmall itu, yang segampang itu. Emang benar-benar ternyata gampang itu. Kelihatan kan? Segampang itu. Oke. Ini menarik nih, bakalan mungkin bisnis dropship tuh bisnis yang cocok kali ya buat Gen Z ya. Cocok banget ya. Apalagi tadi kan kita ngomong ada stigma itu kan ya. Iya. Kalau malasnya menghasilkan kenapa emang? Nah, itu dia. Kalau lu apalagi sekarang pasca Covid itu banyak orang yang suka dengan cara kerja remote kan. Iya, benar. Nah, ini keunggulannya lagi sih. Jadi kayak lu bisnis dropship, nggak perlu repot nyetok, nggak perlu ngurusin barang. Yang penting ada internet. Iya, yang penting ada internet. Kalau possible ada laptop, kalau nggak ada laptop ya pakai handphone pun bisa proses. Itu bisa dari mana aja. Iya sih. Jadi makanya kalau gue sih prinsipnya ya, lebih baik dikira pengangguran tapi duit gue banyak daripada gue banyak kerja tapi kok duitnya nggak ada gitu. Itu dia. Kelihatan pekerja keras betul. Nggak ada gitu. Jadi itu yang gue lihat ya dari banyak banget mitra Jakmall,
yang berbisnis atau mungkin teman-teman kita yang kerjanya remote gitu kelihatannya ini nggak kerja nih. Istilahnya biasa aja. Iya, bapak-bapak nih keluar cuma mainan burung gitu kan, biasanya kan nyemprot burung gitu kan. Gitu. Iya. Tapi ketika tanyain kerjanya apa? Ada Bu, pokoknya kerjaan gitu-gitu aja kan. Iya. Akhirnya kan tersiar beritanya kan, wah, kabar-kabar aneh. nganggur nih ya kasihan kan? istrinya, masa istrinya yang kerja, suaminya di rumah doang misalnya gitu. Kayaknya melihara apa Ya, nih, atau gitu melihara tuyul atau apa gitu kan biasanya gitu. Atau ngepet kan. Padahal bisa jadi ya itu bisa jadi kerja dropshipper, remote ya. atau bisa Kerja jadi remote. bisnis dropship. benar. Bisa di mana aja dikerjainnya kan. Iya. Cuman ya itu kadang tergantung sih, semuanya pencapaian menurut saya tergantung orangnya juga. Jadi kalau misalnya berbisnis dropship tapi nggak mau tekun, ya pasti hasilnya ya segitu-segitu aja gitu. Tapi kalau udah bisnis dropship, dia tekun, dia mau belajar terus, ngikutin perkembangan terus, pasti juga menghasilkannya gitu lah. Pokoknya namanya usaha pasti nggak akan mengkhianati hasil. Kan? Oke. Jadi emang harus malas dengan tekun ya? Ya. Kalau bedanya fitnah sama fitness tahu? Apa tuh? Kalau fitnah itu kejam. Kejam, Kalau fitness ke gym. Itu bedanya. Gak salah. Gak salah. Boleh tepuk tangan teman-teman, boleh ya. Oke. Mungkin jadi sebenarnya lebih ke dropship itu salah satu opsi pilihan untuk teman-teman mau Gen Z atau teman-teman yang mungkin tadi terdampak yang kita bahas soal layoff, atau mungkin untuk teman-teman yang mau mengisi waktu luangnya kayak udah deh iseng-iseng mau punya peluang usaha, mau punya usaha tambahan. Biasanya kan cari side hustle nih apa ya? Gue mau cari side hustle tapi nggak punya skill ngedesain lagi misalnya. Kalau gue kan nggak punya skill desain. Atau banyak juga teman-teman gue yang jadi mitra Jakmul juga. Ya udah deh, gue jualan aja paling simple kan, karena kita semua pasti bisa jualan kan. Iya. Istilahnya mungkin nggak pinter ngomong, ya udah yang penting balesin chat di marketplace gitu kan. Iya, benar-benar fast respon. Iya, fast respon, terus tokonya rapi, sama kayak kita bikin toko offline. Kalau tokonya kurang terurus, tokonya berantakan, nggak jelas. Ini jualan apa sih? Jualan rumah tangga, kok ada kabel, palu gada nih jualan semua. Tapi kalau tertata, rapi, pasti lebih orang mau lihat-lihat tuh. Menarik perhatian lah ya. Itu kan juga ada di marketplace. Marketplace itu ada traffic. Jadi ketahuan berapa orang yang lihat toko lu. Oh, ada data-datanya. Ada data-datanya. Itu kan bisa dipelajarin kayak gitu. Makanya jadi depend sih, tergantung dari orangnya juga. Ya, dari orangnya juga. Tapi ini bisa jadi opsi untuk semua kalangan ya. Mau yang dari yang ibu rumah tangga itu, apalagi itu ibu rumah tangga tuh potensial banget sebenarnya untuk bisnis dropship. Oke, nah ini tuh bisnis dropship. Karena apa? Karena segampang itu teman-teman ya. Ada pertanyaan apa lagi yang belum ditanyakan, Bu Produser? Mungkin boleh ditambahin next project dari Jakmul. Project ya, next project. Oke. Berani naik level? Si berani naik level. Oke. Nah, kalau Mas Odi nih, tadi kan udah ngejawab struggle yang bakalan dihadapin sama Jakmul dan bagaimana cara menyelesaikannya, atau mungkin inovasi-inovasi dari Jakmul. Nah, terus kalau dari Jakmul sendiri, apa tadi Kak, naik level? Berani naik level. Nah, kalau dari Jakmul sendiri, gimana sih cara Jakmul itu berani untuk naik level ke level selanjutnya? Kayak misalnya sekarang Jakmul di level yang udah bagus banget nih sebagai mitra para dropshipper gitu. Nah, ini gimana caranya Jakmul naik level lagi? Menarik. Jadi sebenarnya ini tahun ke-8-nya Jakmul. Ini kebetulan bulan depan bakal ulang tahun. Happy birthday Jakmul. Happy birthday Jakmul. Jadi 8 tahun Jakmul itu perkembangannya seru banget. Nanti pasti kita bakal ajak juga foundernya Jakmul untuk ngobrol sama Mas Waldi ya. Boleh tuh. Jadi kayak emang proses panjang ini di tahun ini tuh kami mau ngangkat temanya tuh berani naik level. Berani naik level. Ya, jadi untuk orang yang tadi kita bahas, mungkin ada orang yang terdampak layoff, ada teman-teman Gen Z yang masih susah cari kerja. Untuk ibu-ibu rumah tangga, untuk bapak-bapak pensiunan mungkin, atau untuk teman-teman yang masih kuliah. Nah, kami itu mengajak semua orang-orang ini untuk, yuk berani naik level yuk. Mau secara apapun ya, untuk segala aspek kehidupan, tapi kami spesifik untuk soal bisnis. Soal bisnis, oke. Ya, kadang orang tuh mau start bisnis tuh takut rugi, takut mulai dari mana, bingung startnya dari mana. Harus ngapain sih kalau rugi gimana dan seterusnya.
Nah dengan Jakmall menawarkan bisnis dropship, sebenarnya lebih fokusnya supaya teman-teman kita ini yang tadi kita sebutkan ini mau naik level, berani dulu yuk. Oh, oke. Karena apa? Karena pasti ketika belajar bisnis dropship, kita juga ada komunitasnya. Iya. Yang mereka tuh saling sharing. Kami juga ada relationship manager namanya, RM. Itu yang tugasnya adalah mendampingi mitra dari nol, nggak bisa ngapa-ngapain, sampai jago berjualan, sampai pecah telur. Dibimbing tuh ya? Dibimbing, diajarin. Kita memang ada program onboardingnya lah istilahnya. Onboarding, oke. Terus, dan juga pastinya orang-orang ini kita ajak mitra Jakmall, terutama kita ajak untuk bisa mau untuk yuk naik level. Supaya kita bisa semuanya berkembang bersama. Tujuannya itu. Sama yang terakhir, banyak banget promo-promo yang harus nanti dipantau di website Jakmall. Terutama di bulan depan ya. Di bulan depan kita bakal ulang tahun ke-8. Ada banyak banget promo-promo yang mungkin belum join mitra Jakmall, pengen naik level jadi mitra Jakmall, silahkan gas. Ada promonya malah? Ada promonya. Tapi kalau misalnya belum jadi ya sudah jadi mitra, kita juga ada promo fitur nantinya pasti. Ada promo fitur? Ya, supaya bisa membantu untuk naik level nih. Tadi mungkin omsetnya segitu-segitu aja, dengan fitur otomatis jadi bisa berkembang kan tadi saya bilang ya. Oh iya, oke. Karena dia punya waktu lebih untuk belajar lagi kan. Iya. Marketplace kan rumit ya, pasti tahu lah. Luas banget. Kayak jualan di pasar tuh nggak hanya punya barangnya, tapi juga harus pinter-pinter gimana cara marketingnya. Iya. Misalnya harus cari orang yang komunikatif. Misalnya kalau di offline ya, gambarnya di pasar atau pelayanannya harus bagus, menyapa customer harus ramah, kayak gini lah. Okay. Jadinya hal-hal itu yang bisa diupayakan supaya mereka nggak repot lagi ngurusin orderan, udah biar Jakmall aja ngurusin. Oke, dengan si fitur otomatis itu. Ya, betul. Oke, berarti emang bener-bener Jakmall tuh pengen baik dari bisnis dropshipper mitranya itu naik level ya. Betul. Oke, nggak di situ-situ aja. Jadi buat orang yang belum bisnis dropship, naik levelnya ke bisnis dropship. Yang udah bisnis dropship, naik level lagi untuk supaya lebih berkembang. Oke, keren banget sih ini. Ini udah berani naik level sama segampang itu. Betul. Emang udah segampang itu, mau dinaikin lagi levelnya nih bakalan keren banget sih buat Jakmall ya. Mungkin apa ada lagi dari Bu Produser? Udah. Dari Pak Kameramen? Eksekutif produser ada yang ingin ditanyakan? Oh nggak ada, oke teman-teman, kita udah ngobrol banyak sama Mas Odi tentang banyak tadi dari PHK massal ya, terus juga dari Gen Z, terus peluang bisnis dropship sampai ke Jakmall ya kan. Mungkin next bakalan ada bintang tamu yang menarik lagi buat ngobrol-ngobrol juga tentang bisnis bareng kita. Cukup sampai di sini pertemuan perbincangan kita kali ini dan sampai jumpa di Jakmall Podcast selanjutnya.